Ya. Jadi itu ya tadi terkait operasi string ya. Jadi sangat banyak fungsi di dalam string yang bisa kita gunakan, dan string itu dia immutable ya, artinya nilai yang ada dalam suatu string itu sifatnya permanen, tidak bisa kita rubah intinya. Jadi beda halnya dengan list ya. Jadi list itu bisa kita rubah nilai yang ada di setiap indeksnya itu. Sedangkan string misalkan kita ingin rubah nilainya, berarti kita harus bikin variabel baru. Jadi tidak bisa gunakan variabel yang sudah ada. Kita tidak bisa rubah nilainya itu. Jadi itu tadi ya terkait dua tipe data. Jadi tipe data itu ada banyak sih sebenarnya. Ada 4 sampai 5 tipe data di dalam ini ya. Di dalam Python ada tuple ya, ada tuple, kemudian ada dictionary, ada list ya, dan ada juga string ya. Jadi kita akan coba inilah di pembahasan berikutnya. Jadi kita sudah selesai ya. Kita sudah selesai untuk modul 6, dan kita akan masuk lagi ke modul file. Tapi kita modul ini dulu, list dulu lah, karena kita sudah sempat bahas list ya. Oke, jadi jadi kita bahas list dulu ya, baru kita bahas file. File itu ada di modul 7 ya. Kita akan bahas di pertemuan besok. Nah ini list ya. Jadi list ini merupakan suatu tipe data yang menampung berbagai jenis tipe data gitu. Jadi dia tipe data tapi menampung tipe data yang lain gitu. Nah, dia bisa menampung tipe data number, contohnya tadi integer ya, kemudian float, dia bisa menyimpan string, dia bahkan bisa menyimpan objek di dalam list ini. Nah, jadi list ini dia didefinisikan dengan square bracket ya. Jadi square bracket kurung siku. Dan untuk memisahkan antar setiap itemnya kita bisa menggunakan koma ya. Kita bisa dengan menggunakan koma. Nah, jadi list ini dia bersifat mutable ya, artinya nilai yang ada di dalam list itu bisa kita rubah ya. Jadi di dalam tipe data listnya nilai value-nya bisa kita rubah. Nah, jadi ini terkait bagaimana melakukan akses terhadap suatu list ya. Jadi untuk mengakses suatu list itu kita bisa dengan menuliskan nomor indeksnya. First element berarti number sama dengan 0 ya, numbers 0. Artinya kita akses nilai yang ada di dalam array number pada indeks ke 0. Nah, second element kita akses untuk elemen kedua ya. Nah, kita juga bisa melakukan akses ke dalam suatu list itu dengan negatif indexing ya, dengan menggunakan negatif index. Jadi tadi kita sudah sempat bahas ya. Jadi kalau min 1 kita ambil dari akhir, kalau 0 positif kita ambil dari ujung kiri, kalau negatif indeks kita ambil dari ujung kanan. Nah, untuk melakukan slicing kita bisa dengan mengambil dari endpoint ya, misalkan di sini adalah indeks 1,
mau saya ambil sampai indeks ketiga. Berarti saya bisa dengan menuliskan 1 sampai 4 gitu, karena 4 ini eksklusif ya. Dia tidak bisa dicetak, dia tidak diambil gitu. Dia hanya sebagai penanda jumlah gitu. Nah, jadi kita bisa juga dengan mengakses objek ya. Nah, kita akses objek yang ada di dalam suatu list ya. Nah, jadi ini contohnya objek 0, objek 0 kemudian nama. Nah, jadi kita coba ya, kita coba menguji cobakan daripada objek ini ya. Store object in list. Python store object in list. Jadi kita bisa menyimpan objek, tapi dengan catatan kita paham terkait OOP ya, terkait objek dalam apa namanya, objek list. Access list item. Nah, jadi kita bisa menyimpan objek juga sih dalam tipe data list ini. Tipe data objek. Tapi di slide ini nggak ada contohnya. Oke, ini nanti kita coba ini ya, mengakses objek. Jadi ini nanti di materi OOP sih. Ada objek kita buat, kita simpan dalam suatu list bisa ya. Nah, jadi di dalam list juga itu ada berbagai jenis metode yang bisa kita gunakan. Ada banyak jenis operasi metode yang bisa kita gunakan di dalam list ya. Jadi metode tersebut bisa kita gunakan untuk melakukan operasi seperti menambahkan data, melakukan remove, atau bahkan mungkin melakukan manipulasi terhadap isi item yang ada di dalam list. Nah, ini contohnya kita menggunakan metode append untuk menambahkan suatu nilai. Jadi saya